Edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Bamudono dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema penetapan prioritas program. Next. A. Analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 tahun South as Europa Energy Dialog. Thessaloniki 2-3 Juni 2019. Disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada perencanaan infrastruktur bidang PUPR yang tidak menggunakan pendekatan terpadu. Next. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Pertimbangan yang tidak dapat diabaikan yaitu fungsi. Merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tempat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan. Besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Kewenangan atau pembagian urusan. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 nomor 23 tentang pemerintahan daerah butir C, pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Next. Kewenangan atau pembagian urusan. 1. Sumber daya air. 2. Air minum. 3. Persampahan. 4. Air limbah. 5. Drainase. 6. Permukiman. 7. Bangunan gedung. 8. Penataan bangunan dan lingkungannya. 9. Jalan. 10. Jasa konstruksi. 11. Readiness kriteria. Next. C. Analisis kuantitatif strategi planning matrix atau GSPM. GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan GSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahapan pencocokan. Next. Konsep GSPM. GSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Faktor eksternal kunci: A. Ekonomi. B. Politik atau hukum atau pemerintahan. C. Sosial atau budaya atau demografi atau lingkungan. D. Teknologi. E. Kompetitif. Faktor internal kunci: A. Manajemen. B. Pemasaran. C. Keuangan atau akuntansi. D. Produksi operasi. E. Penelitian dan pengembangan. Next. D. Analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Next.
Tujuan dan analisis cluster. Tujuan analisis cluster. 1. Mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogebitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. 2. Mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. 3. Mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. 4. Mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Jenis atau macam analisis cluster. 1. Kamens cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. 2. Hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Next. Pertanyaan. 1. Manfaat apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Untuk menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang memperoleh mutuality benefit atau manfaat yang berlipat ganda dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dan impacting X upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multi-level benefit atau manfaat ganda. 2. Jelaskan dampak yang terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, begitu juga akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius, yaitu jumlah kemiskinan menambah, negara rugi karena pembangunan tidak sesuai rencana, pengembangan wilayah tidak merata. Next. 3. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Jawabnya yaitu infrastruktur di Indonesia dibedakan atas dua kelompok, yaitu sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan sarana adalah yang memiliki sifat mobile, seperti mobil, kereta, dan lain-lain. Sedangkan prasarana memiliki sifat tidak mobile, ya, dan merupakan elemen pendukung kegiatan perkotaan seperti jalan, lahan parkir, jembatan, dan lain-lain. Berikut merupakan berbagai jenis infrastruktur, yaitu 1. Transportasi, 2. Bangunan institusional, sosial, dan komersial. 3. Bangunan irigasi, drainase, dan pengendalian banjir. 4. Fasilitas air bersih dan air kotor. 5. Fasilitas penanganan limbah padat. 6. Pembangkit energi dan distribusinya. 7. Fasilitas telekomunikasi. 8. Fasilitas olahraga dan rekreasi. 9. Infrastruktur kawasan pemukiman. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.